merantau tinggal Indonesia. Iya gundul kesana kesini sampai kendul. Kedua tela-tela tampak tuyul. Jangan jalannya miring-miring itu. Belum selesai menakut nong. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, di video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mencari inverse dari matriks yang berordo 2x2 serta membuktikan bahwa perkalian dari inverse dengan matriks akan menghasilkan matriks identitas. Teman-teman, jadi sekarang kita akan masuk pada total dan pemanasan yang akan kami sajikan dalam video berikutnya. Baik teman-teman, jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari atau menentukan inverse matrix yang berordo 2x2 dan nanti akan membuktikan bahwa perkalian dari sebuah matriks dengan inverse-nya akan menghasilkan matriks identitas. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu definisi dari inverse matrix. Jadi, inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks, dan apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya, akan menjadi matriks identitas. Nah, untuk penulisan inverse matrix sama dengan matriks asal, namun ada tambahan pangkat yang satu. Contohnya yaitu untuk menulis inverse matriks A, seperti ini teman-teman, tapi ini bacanya bukan A pangkat min 1 tetapi inverse matrix A atau A inverse. Nah, jadi rumus yang kita gunakan untuk menentukan inverse matrix yaitu inverse matrix A sama dengan seperdet A dikali dengan A. Jadi rumus atau persamaan ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari atau menentukan inverse dari matriks di contoh soal dan pembahasan. Nah, jadi ini merupakan determinan matriks A yang dapat pula dinotasikan dengan determinan A. Sedangkan ini adalah adjoint dari matriks A. Nah, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan determinan? Saya ulangi, saja langkah-langkah yang kita lakukan untuk menentukan inverse dari matriks menggunakan rumus ini, yaitu langkah yang pertama, kita tentukan dulu determinan matriksnya dengan cara mengurangkan hasil perkalian elemen pada diagonal utama dan diagonal samping. Jadi contohnya jika di sini diketahui matriks F yaitu 2, min 4, 2, dan 3. Jadi untuk menentukan determinannya kita lakukan sesuai dengan cara atau ketentuannya, yaitu dengan cara mengurangkan hasil perkalian pada elemen di diagonal utama dengan hasil perkalian di diagonal samping. Jadi determinan F-nya itu kita kalikan elemen diagonal utama itu 2 kali 3 6. Kita kurangkan dengan hasil perkalian diagonal samping min 4 kali 2 min 8. Nah, jadi determinannya itu hasil dari pengurangan 6 dikurang min 8, karena ini min dengan min jadi positif, jadi 6 tambah 8 itu 14. Jadi determinan dari matriks F itu 14. Lanjutkan langkah yang kedua itu kita tentukan adjoint dari matriksnya. Caranya dengan menukar elemen matriks pada baris ke-1 kolom ke-1 dengan elemen matriks pada baris kedua kolom kedua, lalu kita kalikan elemen matriks baris ke-1 kolom kedua dan baris kedua kolom ke-1 dengan min 1. Contohnya diketahui matriks F itu 2, min 4, 2, dan 3. Jadi untuk menentukan adjointnya, adjoint dari
F itu kita ikuti cara itu elemen pada diagonal utamanya kita tukar posisinya, itu dimana 2 ini ada di baris pertama, kolom pertama, jadi berubah menjadi letaknya di baris kedua, kolom kedua. Jadi di sini 3, di sini 2. Nah, untuk elemen pada diagonal samping itu hanya kita kalikan dengan 1. Jadi min 4 dikali min 1, 4. Karena sama-sama min, 2 dikali min 1 berarti min 2. Jadi adjoin dari matriks F itu 3, 4, min 2, dan 2. Nah, kita lanjutkan langkah-langkah dalam menentukan inverse matriks yang ketiga itu kita tentukan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu A inverse sama dengan seperdet A dikali dengan adjoin A. Nah, jadi di sini ada contoh soal di mana diketahui ada matriks E beranggotakan min 5, min 4, 2, dan 2. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari cara yang pertama, itu kita menentukan dulu determinannya dengan cara kita kalikan elemen pada diagonal utama, setelah itu hasilnya kita kurangkan dengan hasil perkalian di diagonal samping. Langsung kita operasikan, jadi diagonal utamanya min 5 kali 2 dikurangkan dengan min 4 kali 2. Jadi min 5 kali 2 itu min 10 dikurangkan dengan min 4 kali 2 itu min 8. Jadi min 10 dikurang min 8 itu min 2. Jadi determinan dari E yaitu min 2. Lanjutkan pada adjoin. Jadi untuk menentukan adjoinnya seperti tadi, kita ubah posisi di elemen diagonal utama. Jadi min 5 ini jadi di baris kedua kolom kedua, 2-nya di baris pertama kolom pertama. Sedangkan elemen diagonal sampingnya kita tukar tanda dengan cara mengalihkannya dengan 1. Min 4 kali min 1, 4. 2 kali min 1, min 2. Kita sudah mendapatkan determinan dan adjoinnya. Sekarang kita selesaikan menggunakan rumus atau persamaan, yaitu A inverse sama dengan seperdet A dikali adjoin A. Karena di sini matriks E, jadi kita tulis E inverse dan seperdet E dikali dengan adjoin E. Nah, di sini min 1/2. Kenapa 2? Karena tadi hasil dari determinannya itu min 2. Kita letakkan di depan ini minnya agar terlihat lebih rapi. Karena sama saja, walaupun dikasih di sini bisa di 1, di 2 akan tetap sama saja. Jadi tanda minnya kita taruh di depan min 1/2. Sekarang kita kalikan min 1/2 ini dengan adjoin E, yang dimana elemennya terdiri dari 2, 4, min 2, dan min 5. Caranya itu dikalikan min 1 kali 2, min 2/2. Jadi dikalikan satu persatu, jadi min 1 kali 2, min 2/2, min 1 kali 4, min 4/2, min 1 kali min 2, 2/2, min 1 kali min 5, 5/2. Jadi kita sudah menemukan inverse-nya, tapi karena ini masih dalam bentuk pecahan, jadi kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyambung. Jadi min 2 bagi 2 min 1, min 4 bagi 2 min 2, 2 bagi 2 1, dan 5 bagi 2 karena tidak bisa ambil lagi, jadi kita biarkan saja dia dalam bentuk pecah. Jadi inverse E yaitu min 1, min 2, 1, dan 5/2. Nah, karena kita sudah mendapatkan inverse-nya, sekarang kita akan membuktikan bahwa perkalian dari matriks E dengan E inverse sama dengan matriks identitas. Dimana nanti matriks identitas itu elemennya di diagonal utama terdiri dari 1 dan di diagonal sampingnya terdiri dari 0. Langsung saja. Jadi
matriks E-nya kita pindahkan di sini, yaitu min 5, min 4, 2, dan 2. Sedangkan E inverse-nya kita pindahkan di sini, min 1, min 2, 1, 50. Jadi kita kalikan sesuai dengan ketentuan dalam perkalian matriks, yaitu kita kalikan baris pertama dan kolom pertama, baris kedua dengan, saya ulangi, baris pertama dan kolom kedua, baris kedua dengan kolom pertama, dan baris kedua dengan kolom kedua. Di sini min 5 dikali min 1 ditambah min 4 kali 1. Nah, jadi di sini sudah ya min 5 ditambah, saya ulangi, min 5 dikali min 1 5, min 4 dikali 1 min 4. Nah, untuk baris pertama dan kolom kedua, min 5 kali min 2 10, min 5 kali 5, saya ulangi, min 4 kali 5 min 20 dibagi 2 min 10. Untuk baris kedua kolom pertama, 2 kali min 1 min 2, 2 kali 1 2. Baris kedua kolom kedua, 2 kali min 2 min 4, 2 kali 5 10 dibagi 2 5. Jadi hasil dari perkaliannya ini sekarang tinggal kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan satu persatu. 5 ditambah min 4, karena ini positif dengan negatif makanya menjadi negatif, itu 5 dikurang 4 1, 10 dikurang 10 0, min 2 ditambah 2 0, min 4 ditambah 5 1. Jadi terbukti bahwa matriks E dikali dengan inverse E hasilnya identitas itu 1 0 0 1. Demikian saja, dan kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Baik, kita akan membahas soal berikutnya, yaitu matriks G yang memiliki elemen 2, 3, 2, dan 4. Baik, langkah pertama yaitu menentukan determinan dari G. Cara menentukan determinan dari G yaitu dengan mengalihkan diagonal utama dan diagonal samping. Caranya yaitu sebagai berikut. 2 kali 4 dikurang 3 kali 2 sama dengan 2. Jadi untuk selanjutnya kita menentukan adjoint dari matriks G. Cara menentukan adjoint dari matriks G yaitu dengan menukar posisi atau tempat dari matriks diagonal utama dan mengalihkan min 1 dari matriks diagonal samping. Jadi hasilnya yaitu 4, min 3, min 2, dan 2. Jadi kita akan melakukan pengerjaan yang ketiga. Sebelumnya kita akan melakukan atau merancang rumus yang ada, yaitu A inverse sama dengan 1 per det A kali adjoint A. Jadi karena matriks G, jadi G inverse sama dengan 1 per det G kali adjoint G. Baik teman-teman, kita akan melakukan cara pengerjaan dari adjoint G. Caranya yaitu dengan mengalihkan satu persatu dari elemen yang sudah ditemukan dari adjoint G. Selanjutnya, dari mana dapat hasil dari dua ini? Yaitu dengan hasil yang telah dilakukan atau pengoperasian dari determinan G atau pengerjaan dari determinan G. Selanjutnya yaitu mengalihkan satu persatu dari
matriks atau hasil dari adjoint G, yaitu 1/2 kali 4. Jawabannya yaitu 1 min 2. 1/2 kali min 3, tetap jawabannya min 3/2. 1/2 kali min 2, jadi hasilnya min 2/2. Selanjutnya 1/2 kali 2 sama dengan 2/2. Jadi karena sudah kita menemukan atau sudah ditemukan hasil dari inverse G, karena masih dalam bentuk pecahan, kita akan menyederhanakannya. Jadi pembilang akan dibagikan dengan penyebut. Jadi 4/2, jawabannya yaitu 2. Min 3/2, jawabannya tetap sama. Dan min 2/2, jawabannya min 1. Dan 2/2, jawabannya 1. Jadi inverse matriks G sama dengan 2 min 3, 2 min 3/2, min 1 dan 1. Baik, kita akan membuktikan bahwa matriks G kali inverse G sama dengan identitas. Jadi baik, cara atau langkah yang dilakukan untuk menentukan matriks identitas yaitu mengalihkan baris dengan kolom dan kolom dengan baris. Jadi 2 kali 2 dan 3 kali min 1. Jadi jawabannya yaitu kita akan mengalihkan atau cara untuk menentukan matriks G kali G inverse sama dengan identitas. Caranya yaitu dengan mengalihkan matriks G dengan G inverse. Jadi seperti ini. 4 tambah min 3 dan min 3 tambah 3, 4 tambah min 4 dan min 3 tambah 4. Jadi hasilnya yaitu 1, 0, 0, 0, 1. Jadi jawaban atau perkalian dari matriks G kali G inverse terbukti menjadi matriks identitas. Terima kasih. Baik teman-teman, demikian saja contoh penjelasan dari matriks ordo 2 kali 2 dan sekarang akan disimpulkan oleh teman kami Sri Mulyanti. Yang menjadi kesimpulannya adalah ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan determinan. 2. Menentukan adjoint. 3. Menentukan dengan 1/A dikali adjoint A. Demikian. Teman-teman, demikian saja pembahasan kami dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Yahoo!